Berapa banyak sini yang percaya bahwa kuasa Tuhan nyata atas hidupmu dan kedahsyatannya akan terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaranmu yang membawa hidupku. Nyanyikan. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Panggil namanya Yesus Tuhan. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Oh, oh, oh. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Katakan kuasa-Mu yang menjadikan hidupku. Come on. Bersinar terang, hey, bawa kemuliaan-Mu. Serukan, serukan hebat, hey, ajaib perbuatan-Mu. Bersinar, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Siapa namanya? Sama-sama katakan, Yesus Tuhan. Kami siap bersinar bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami, berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Mari nyanyikan dengan iman. Katakan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hidupku dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku. Sekali lagi dengan iman nyanyikan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hidupku dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku. Dan sama-sama nyanyikan bersinar, bersinar terang, hey, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, hey, kuasa kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan, berikan sorak-sorai-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya ada satu nama yang berkuasa atas hidup kami, yaitu nama Yesus yang bertahta dari dulu sampai selama-lamanya. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak
Jesus. I just wanna speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak in the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul have captives for His presence, I speak Jesus. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. We believe in you. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus, Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Mari dengan iman nyanyikan. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows. Dengan iman nyanyikan, shout Jesus in the mountain. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Panggil namanya. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus for my family, 'cause Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. One more time dengan iman nyanyikan. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Sebulan ini temanya apa?
Yes, sacrifice. Mau yang bahasa Inggris, mau yang Indonesia pengorbanan gitu ya. Dan hari ini Kak Felix kasih judulnya bukan gratisan. Banyak dari kita diawali gini deh. Banyak dari kita sebenarnya punya banyak teman-teman yang mentalnya gratisan. Ini itu minta. Lagi tahu keluar kota, oleh-oleh boleh kali. Ini boleh kali. Bikin produk baru gitu ya. Tahu-tahu jualan apa kalian? Misalkan jualan makanan, cobain boleh kali. Bikin lagu gitu, kasih MP3-nya boleh kali gitu ya. Banyak hal yang akhirnya karena mentalnya gratisan, apa-apa minta pengennya gratisan. Mengatasnamakan teman padahal grogotin. Mengatasnamakan ya teman-teman minta boleh kali, boleh satu lah, dan lain-lain. Padahal semestinya kalau teman harusnya support, bukannya malah minta gratisan. Kita punya produk minta gratisan, kita bikin lagu, punya konser, etiketnya boleh kali gitu ya, kayak gitu-gitu lah. Intinya kita banyak, nggak tahu mungkin kalian pernah begitu, tapi banyak teman-teman kita juga yang mentalnya gratisan. Di sisi lain, yang gratisan seringkali nggak dihargain. Bener nggak? Beli apa, gratis apa? Oke. Misalkan beli baju gitu ya, gratis payung. Ada yang pernah beli sesuatu gratis payung? Karena payung cantik, walaupun gak secantik itu. Pernah? Payungnya ada sampai sekarang? Nggak tahu di mana, sampai pulang ke rumah, pokoknya payungnya nggak tahu kemana. Tapi bajunya bisa jadi masih sampai hari ini masih dipakai. Barang-barangnya bisa sampai hari ini masih dipakai. Tapi gratisannya nggak tahu di mana. Karena seringkali yang gratis nggak dihargain. Oke, Kak Felix kasih contoh. Baru kemarin hampir minggu kemarin gitu, Kak Tasya udah senyum-senyum karena Kak Felix sudah bilang mau ambil contoh ini, minta izin. Jadi Kak Felix itu sebenarnya paling sebel ngeluarin duit gede buat makan. Ini jujur ya, paling sebel ngeluarin uang besar buat makan. Karena ujung-ujungnya jadi kotoran juga gitu ya maksudnya. Jadi kayak lo ngapain makan mahal-mahal sih, sebel banget gue ngeluarin mahal-mahal. Suatu kemarin tuh pergi sama anak-anak Kak Felix sama Kak Tasya, kita sekeluarga tuh biasanya hari Senin family time. Jadi hari Senin jangan gangguin Kak Felix. Karena yang marah istri dan anak-anaknya. Oke. Intinya adalah Kak Felix pergi ke sana. Terus udah nih, udah makan, udah apa. Terus tahu Kak Tasya bilang gini, Kak Tasya istrinya Kak Felix. Sayang, aku pengen es krim deh gitu. Ada es krim apa? Merek tertentu. Terus turun ke bawah, oke beli. Kak Felix karena jarang banget beli es krim mahal. Karena rasanya sama aja, dingin. Jelas dan dingin, ya dingin namanya es kan dingin. Terus tahu-tahu gini pesan, oh ya ini yang ini skopnya oke gini. Pas bayar 200.000 es krim doang. Sedih bener gue. Terus kata si bilang, enggak lah, ini kan nggak bayar, gratis. Maksudnya gratis karena bayarnya pakai poin kartu kredit. Gratis sih kesannya. Tapi itu poin kan gara-gara kita belanja. Duit-duit kita juga. Karena gratis, jadi kayak nggak apa-apa lah keluarin 200.000. Kalau Kak Felix itu kalau bener itu duit gue gitu, kita berantem deh nggak apa-apa deh. Nggak mau gue keluarin 200.000 ngeluarin es krim. Mungkin tanpa bermaksud menghina teman-teman yang senang es krim mahal gitu ya, minta maaf. Tapi Kak Felix senangnya makan pinggiran. Jadi kalau ngajak makan Kak Felix pinggiran aja. Ya, tapi udah nggak boleh goreng-gorengan. Banyak term and condition nih. Intinya adalah Kak Felix tuh sebel banget keluar uang itu, tapi katanya santai aja karena menganggap itu yang dikeluarin hanya poin. Poinnya ada berapa sayang? 300 ribuan lebih ya. 300 ribuan lebih ada poinnya, kartu kredit. Terus dia seneng, katanya seneng. Seneng gak beli. Dalam hati, beli juga ini gitu. Dalam hati Kak Felix, ini beli juga. Mestinya poinnya bisa dipakai buat yang lain gitu ya. Urusan begini kita ribut dulu lah, urusan makanan gitu. Karena Kak Tasya orangnya adalah makan mahal gak apa-apa. Jadi kita beda ya. Makanya sayang. Asik. Intinya karena gratisan, jadi dianggap remeh ngeluar uang 200.000 karena kesannya gratisan. Dan kita biasanya nggak menghargai gratisan ini karena kita nggak ada effort di dalamnya. Oke, kalian akan lebih jagain apa yang dikasih sama orang atau apa yang kalian beli sendiri? Kenapa? Yo kan? Karena ada perjuangan buat belinya. Karena ada perjuangan buat mencapainya, menggapainya, memilikinya. Ada perjuangan. Sekalipun itu juga berlaku untuk cinta.
Berjuang gak bisa gue lepasin sembarangan gitu. Iya gak sih? Tapi karena kalau kita dapetin gak ada effortnya, ini apalagi laki-laki nih, kalau yang deketin perempuan gak pakai effortnya, atau bilang jalan yuk, ayo, pacaran yuk, ayo, udah kayak gitu udah gampang dilepasin. Karena laki-laki kan ininya pemburu dia. Kalau ada makanan yang langsung dimakan tuh kayaknya ya udah yang cari yang lain aja yang bisa buru lebih enak. Laki-laki kan gitu, pemburu. Nah, dalam artian apa, bahwa kita kalau nggak naruh pengorbanan di dalamnya, nggak naruh effort di dalamnya, kita nggak remeh. Setuju? Kita nggak remeh. Banyak kesaksian juga seorang kaya yang meneruskan adalah anaknya, tapi anaknya dari kecil tidak diajarkan segala sesuatunya, cuma belajar dikasihnya adalah menikmati aja. Cuma suruh nikmatin kekayaan ini, nikmatin mobil ini, kamu ada security ini, jalan-jalan sama ditemenin, barang dibawain, dimandiin, nggak sampai. Dalam artian semuanya disiapin, semuanya diurusin, sampai kan begitu papanya nggak ada, perusahaannya hancur. Karena dia tidak mendapatkannya karena dengan pengorbanan, dengan usahanya. Dia dapat ini cuma karena keturunan, diturunin, udah. Mau ngapain? Nggak tahu. Gimana jaganya biar sustain pendapatannya? Kan kamu yang ngerja lebih lama, manajernya di bawahnya aja, kamu aja yang ngurusin. Karena banyak orang yang menganggap remeh sesuatu hal yang gratis karena tidak ada effort atau pengorbanannya. Dan makin kesini makin banyak orang tidak menghargainya, sampai dibilang begini, tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Karena di ayat ini tertulis, makin kesini makin kita akan makin lihat banyak orang yang begini. Kenapa? Karena pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir tuh zaman-zaman sekarang nih, udah akhir-akhir nih. Mencintai dirinya sendiri, hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, dan ada tulisan apa? Tidak tahu terima kasih. Kenapa? Karena nggak ada pengorbanan di sana. Jadi ya udah bodo amat, terserah, suka-suka. Nggak tahu berterima kasih. Alasannya biasanya apa? Alasannya anggapannya gini. Kenapa sih kita nggak tahu terima kasih? Kenapa kita sembarangan memperlakukan hal yang gratis? Karena memang udah seharusnya demikian. Contoh. Pernah bilang sama orang tua nggak, terima kasih ya udah sekolahin saya sampai hari ini? Pernah bilang nggak? Pernah? Coba yang pernah angkat tangan. Yang pernah. Persentasenya tidak ada 20% Bapak Ibu Saudara. Karena menurut kalian apa? Udah sepantasnya orang tua nyokolain gue. Udah sepantasnya orang tua ngidupin gue. Pernah gak bilang terima kasih, makasih ya Pak, hari ini dikasih makan? Pernah gak? Kak Faris juga gak pernah sampai hari ini. Karena kenapa? Udah seharusnya orang tua kasih gue makan. Karena kita seringkali menganggap remeh hal ini, hal yang gratis. Kenapa? Karena gini, sudah seharusnya demikian. Udah seharusnya. Bahkan cenderung dari kita kebanyakan masih menuntut. Orang tua kan harusnya nyokolain saya, orang tua harusnya kan kasih makan saya, kok saya nggak dikasih makan? Karena kita nanggepnya apa? Sudah seharusnya. Yang kedua, karena gini, ngerasa aku layak. Aku layak. Dapat ini, aku layak. Aku layak. Aku layak. Jadi gini, kenapa kamu bisa dapat ini? Ya karena aku layak. Kenapa orang lain nggak bisa? Ya karena mereka nggak layak. Nah yang ketiga, anggapannya seringkali gini, kenapa? Karena kerja kerasku, ini buah kerja kerasku, makanya aku dapat ini. Kerja kerasku saja. Nggak ada urusan yang lain. Nggak ada urusan yang lain. Seringkali kita lupa bahwa segala pencapaian kita hari ini pasti ada orang lain yang berkorban. Sesimpel ini. Ada yang kesini naik Grab Car atau Go-Car. Ada? Boleh angkat tangan? Gojek. Oke. Ada boleh angkat tangan? Kalian nyampe sini karena ada orang yang memang cari duitnya di sana, tapi dia berkorban nganterin kamu sampai sini. Walaupun mungkin sekarang pendapatan di Go-Car Gojek kan tidak sebesar yang dulu. Kalau kalian diajak ngobrol orang-orang bilang enggak kayak dulu. Sekarang susah nyari uangnya. Mereka berkorban bertahan di itu yang sama untuk nyampein kalian sampai sini. Hal itu aja simpel banget. Setiap kali pencapaian kita ada pengorbanan orang lain di sana. Simpel deh. Ada yang pernah gatel di belakang punggung gak bisa garuk? Hah? Angkat tangan, ada angkat tangan. Jangan, Kak Felix sering banget soalnya. Minta garukin orang kan?
Minta garukin orang kan? Ada pengorbanan orang, garukin dong, tolong garukin. Ada pengorbanan orang untuk datang, ini gue garukin. Ya kan? Ya kalau bersih badannya, kalau ada daki-dakinya, nyangkut di kuku. Coba bayangin, ada orang yang berkorban kukunya kotor buat garukin lo. Sesimpel itu aja. Kita mesti sadar bahwa sampai hari ini ada sebenarnya Enggak cuma sudah seharusnya demikian, enggak cuma karena aku layak, enggak cuma karena kerja kerasku, ada orang lain yang kasih, yang mengorbankan. Mungkin kalian bilang gini, Kak, ngomongin orang tua, yang nyokolain bukan orang tua. Mereka nggak punya. Aku usaha, kuliahku aku usaha sendiri, transportasi aku usaha sendiri. Minimal ada gini, Kak Fred kasih tahu. Minimal ada setiap hari doa mereka buat kamu bisa. Seringkali kita ngelupain kalau doa jadi bagian yang penting. Kayaknya karena orang tua nggak ngasih apa-apa, jadi ya udah. Padahal setiap hari kamu nggak tahu, mungkin setiap malam dia doain buat anakku. Tuhan doain anakku ya, atau aku berdoa buat anakku supaya mereka bisa cari uangnya sendiri. Aku nggak bisa ngasih uangnya, tapi Tuhan bukain jalan buat anakku bisa nyari uang. Kita lupa bahwa dalam segala sesuatunya tuh ada orang lain yang dikorbankan. Ada orang lain yang mengorbankan dirinya demi kalian sampai hari ini ada. Paling gampang lagi, kalian lahir di sini, semua lahir kan semuanya, bukan karena bersin atau apa tiba-tiba gitu, nggak ada kan, lahir semua nih kan, lahir dari rahim ibu kan? Ya bener, lahir dari ibu kan, ada yang karena di download ya, nggak ada ya? Semua lahir dari rahim ibu. Minimal ada ibu yang mengorbankan dirinya untuk kamu bisa lahir. Minimal itu aja. Satu itu aja. Ada ibu yang memberikan dirinya untuk membiarkan kamu lahir dari rahimnya. Yang Kak Felix tahu persis kesakitan yang akan ada di samping Kak Tasya waktu anak-anak 2 anak lahir. Tahu persis kesakitannya. Kak Tasya bilang, gak usah ngapa-ngapain aku ya. Iya siap. Kan dia bilang gak suka, jadi udah diem. Kalau aku lagi sakit diem aja, gak usah. Usap-usap juga gak usah, diem aja di samping. Oke. Jadi aku diem aja, ya diam, aku diam gitu, pengen usap-usap tapi lu sayang ya nggak apa-apa tahan, iya nggak usah ngomong, diam, ya diem. Tapi aku tahu rasa sakitnya, nggak bisa ngerasain sakitnya, nggak bisa. Tapi aku tahu terlihat dari ketika si Kak Tasya ini mimik mukanya, teriakannya, aku tahu sakitnya. Tahu betapa seorang ibu mengorbankan dirinya untuk lahir anaknya. Ini masih intro. Makanya kalau teman-teman cek di Instagram ya, yang iklan hari ini, ada seorang anak yang mengorbankan dirinya supaya buat hidupin orang tuanya. Ada yang sandwich generation, hidupin adiknya, hidupin orang tuanya. Ada yang berkorban untuk itu. Tapi ada orang tua yang mengorbankan segala sesuatunya demi anaknya. Ada yang kakak mengorbankan pendapatannya demi adik-adiknya. Ada Resa tuh di situ yang jadi contoh nyatanya. Banyak yang kita mesti sadar bahwa enggak gratisan. Bukan gratisan yang kamu punya hari ini. Yang seakan-akan kayaknya free aja dapat. Kayaknya aku layak, udah seharusnya demikian. Kak Felix kasih tahu hari ini, enggak ada yang gratisan. Enggak ada yang gratisan. Semua karena ada orang lain yang mengorbankannya untuk kamu bisa mencapainya. Contoh orang tentang cerita tentang gak tahu berterima kasih. Ini contoh ke-10 orang kusta. Oke? Dalam perjalanannya, di sini menceritakan, kalian bisa sambil baca ayat Alkitabnya. Di Lukas 17 ayat 11 sampai 19, dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem lewat Samaria Galilea. Baru masuk. Tahu-tahu ada 10 orang kusta yang teriak panggil Tuhan Yesus guru. Bercerita tentang kusta. Teman-teman, kusta itu adalah penyakit yang dianggap orang di zaman itu, orang Yahudi, itu hukuman dari Tuhan. Oke? Kusta itu dianggap adalah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosanya mereka. Makanya orang kusta itu harus tinggal sama orang kusta lainnya, dijauhin dari pemukiman, dijauhin, mereka punya tempat tinggal sendiri. Karena diasingkan, ngomongin dosa itu jadi harus diasingkan. Penyakit itu. Bahkan lebih parahnya, kusta itu dianggap tanda ketidaksukaan Tuhan. Tuhan gak suka sama dia nih, makanya kusta. Zaman itu.
Nah, makanya jadi penting ketika Tuhan Yesus datang, lewatin Samaria, ketemu orang-orang ini. Orang-orang yang tidak dianggap sama orang lain. Orang-orang yang dianggap dapat hukuman daripada Tuhan. Sampai sini ngerti ya? Dan karena itulah Kristus hadir ada di sana. Dia melewati jalan itu, menemukan orang-orang kusta itu, dan tertulis di sini. Tuhan Yesus menyusur perbatasan Samaria Galilea ketika ia memasuki memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Begitu masuk, tak tahu datang 10 orang kusta. Jalan capek gak? Capek. Tuhan Yesus tidak memberi dirinya waktu untuk istirahat, baru masuk. Tak tahu orang teriak kusta dari agak jauh, karena memang gak boleh mendekat mereka. Baru mendekat. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan teriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Kalau kau percaya Tuhan Yesus, lu kasihan sama gue juga dong, capek, gue baru jalan. Tapi Tuhan Yesus enggak. Begitu dia bilang, Guru, kasihanilah kami. Mereka dari jauh karena udah tahu hukum di zaman itu gak boleh dekat-dekat orang. Dari jauh dan mereka bersepuluh. Kenapa bersepuluh? Karena memang temanannya itu udah. Karena gak boleh temenan sama yang lain kan. Mereka berteman 10-nya, kasihanilah aku. Kasihanilah kami, Yesus Guru. Nah, guru di zaman itu berbicara tentang, aku akan nurut sama apa yang kamu ngomong. Begitu ngomongin Yesus Guru, aku akan nurut sama apa yang kamu ngomong. Ngomongin berbicara tentang bahasa ini, Yesus Guru, itu nyambung juga bahwa Yesus Juru Selamat. Jadi itu hal yang, wow, zaman itu ada orang yang berani bilang Yesus Juru Selamat. Ngomongin kasihanilah kami, ngomongin belas kasihan Tuhan yang gak ada habisnya. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa? Kenapa alasannya harus kepada imam-imam? Karena imam itu waktu itu adalah pengadilnya bagi orang yang sakit kusta. Kamu kusta, kamu pindah ke sana. Kamu ngumpul sama orang ke sana, diasingkan di daerah sana. Makanya Tuhan Yesus bilang kamu ketemu imam supaya bisa kamu dibebasin. Karena dalam perjalanan, nanti lihat aja nanti, pokoknya intinya gitu, pergi aja dulu. Karena begitu ngomongin guru artinya nurut kan, pergi aja dulu. Ujian ketaatan. Tapi mungkin dalam 10 orang itu bilang gini, ini orang katanya bukannya bisa nyembuhin, kenapa dia mau nyembuhin kita masih jalan? Kan kita belum sembuh, kok suruh jalan ke imam? Tapi intinya adalah akhirnya mereka bersama-sama pergi. Nah, Kafir lanjut, di tengah jalan mereka sembuh, jadi tahir. Di tengah jalan, belum sampai ke imam, baru pergi, tengah jalan mereka sembuh. Tapi dari ke-10 yang menerima kesembuhan, tapi cuma 1 yang datang balik. Seorang ayat 15, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia balik sambil memuliakan Tuhan. Lalu lanjutnya dia tersungkur dan mengucap syukur. Tapi coba bandingin, dari 10 cuma 1. Yang lain bisa beranggapan ini tadi, emang sudah seharusnya aku sembuh. Karena kan aku jalanin apa yang Tuhan suruh. Udah seharusnya demikian aku sembuh. Yang lain, ya karena aku layak. Ya karena aku layak kita sembuh. Nah ini kan karena kerja keras kita, karena kita udah jalan sejauh ini. Sehingga mereka gak nganggap bahwa ini kesembuhan karena Yesusnya. Cuma 1 orang yang menganggap bahwa ini karena Yesus, akhirnya mesti balik. Ia tersungkur mengucap syukur. Mengucap syukur sama Tuhan. Dan Kristus memperhatikan seorang itu, Tuhan Yesus memperhatikan orang itu lebih menonjol dari yang lainnya. Kenapa? Karena orang ini orang Samaria. Udah orang kusta Samaria, tanda kutip, sial double. Sialnya double. Karena Samaria ya diasingkan, nggak mau, orang Yahudi nggak mau temenan sama orang Samaria. Udah diasingkan, kusta lagi. Udah sial double pokoknya, sial kuadrat. Sial bener lah pokoknya. Nah, kesemuanya menikmati kebaikan Tuhan, kesemuanya menikmati belas kasihan Tuhan. Tapi cuma 1 yang balik sama Tuhan. Dan sayangnya, dan Kak Ferdi bisa bilang sayangnya, karena yang lain adalah orang Yahudi, tapi yang lain si Samaria ini datang. Orang Samaria yang datang ketemu sama Tuhan ngucapin terima kasih. Orang Samaria yang tidak tahu, dalam artian tidak percaya tentang, beda lah pokoknya ajaran kepercayaannya. Nah, berbicara tentang ini sebenarnya ada nyata sama di sekitar kita. Benar gak? Bahwa ada orang-orang yang gak tahu terima kasih sama Tuhan karena nganggapnya gratisan. Ada orang-orang yang nganggap darahmu, emang dia harus mati buat gua.
Memang kan ini kan kehendaknya Tuhan, ya emang harus begitu. Aku diselamatkan, ya kan aku kan berbuat baik luar biasa. Setiap hari Minggu pelayanan di Impact Youth, Asyir Shalom, Impact Youth sebelah sini. Terus dicuekin orang, aku gak sedih. Wah, aku setiap minggu pelayanan Impact Kids. Wah, nanganin anak-anak orang sana sini lari-lari. Wah, dosa mana yang aku lakukan? Tidak ada. Aku menjaga hidupku kudus di hadapan Tuhan, makanya aku layak diselamatkan. Maka di sini tulis akhirnya pada akhirnya ketika semuanya udah begitu terjadinya, ketika satu orang ini balik, Tuhan nanya yang 9 kemana? Bukan nih 10. Cuma 1 nih balik. Nggak ada yang lain balik lagi yang memuliakan Tuhan nih. Nggak ada yang balik. Lalu Tuhan bilang gini, berdiri, pergi, iman menyelamatkanmu. Imanmu yang menyelamatkanmu. Yang 9 cuma dapat kesembuhan. Yang 1 Samaria dapetin keselamatan. Karena apa? Tahu terima kasih. Kita nggak tahu terima kasih karena sering menganggap itu gratisan. Kekristenan, agak sedikit dalam nih ngomongnya. Kekristenan bukan ajaran saja. Agama lain tentang ajarannya. Agama apapun itu tentang ajarannya. Tapi kekristenan bukan ajaran saja, tapi pribadi Kristusnya. Terlihat dari cerita tadi. Kalau ngomongin ajaran saja, yang Yesus ngomong bilang pergi ketemu imam-imam, selesai gak? Cukup gak? Cukup, karena dia melakukan ajarannya, pergi. Tapi ada cuma 1 yang balik, ketemu sama pribadinya Kristus. Cuma 1 yang balik, tahu persis ini karena pribadi Kristus yang menyatakannya. Kristen beda sama yang lain. Mungkin ada beberapa yang pernah dengar, semua agama sama, Tuhannya sama soalnya. Kristen beda. Karena bukan ajaran, tapi pribadi Kristusnya yang kita nikmatin. Kalian tadi nyanyi, darahmu menyucikanku, salibmu. Bukankah itu tentang pribadinya dia yang dia tunjukkan? Bukan ajarannya. Saling mengasihilah, bukan ajarannya, tapi pribadi Kristus yang kita nikmatin. Di Roma 3 ayat 23 sampai 28 Kak Kristus di situ. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua. Bareng-bareng sama Kak Felix. Terima kasih. Semua orang berbuat dosa. Yang rajin pelayanan yang tidak. Yang jaga kekudusan yang tidak. Semua orang berbuat dosa. Ada kata telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ada ayat selanjutnya terus bilang apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Gratis. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Gratis. Karena penembusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kak Felix mau kasih tahu ini bukan gratisan. Yes, ini gratis. Cuma-cuma, tapi bukan gratisan. Bukan gratisan yang kamu bisa buang kapan saja. Bukan gratisan yang kamu bisa taruh di pojok aja kapan kamu perlu baru keluarin. Bukan gratisan kalau hilang kamu gak cariin. Kasih karunia bukan gratisan. Bukan gratisan. Berbicara tentang cuma-cuma. Paulus bilang tadi di ajaran ini ada 3 hal yang Kristus kerjakan. Tentang dirinya. Kasih karunia telah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Ngomongin penebusan itu, tebus itu bahasa perdagangan. Saya tebus. Zaman dulu budak, ya ditawarin orang, saya yang mau beli. Harga berapa? 2.000 misalnya gitu ya, saya beli 2.000. Budak ini jadi punyanya siapa? Punya yang beli. Oke? Jadi ini bahasa perdagangan. Saya beli. Lunas. Saya beli. Sehingga dia jadi milik siapa? Milik yang beli. Oke? Ngomongin yang kedua, ngomongin jalan pendamaian. Ngomongin jalan pendamaian itu ngomongin agama. Dalam artian ngomongin Taurat. Kristus yang jadi jalan pendamaian. Maka di firman Tuhan tertulis ada tabut dikasih tutup.
Supaya orang nggak bisa ngelihat. Karena zaman dulu ya kalau tabutnya dibuka, orang lihat langsung mati. Makanya bisa ditutup. Dan yang jadi tutupnya yang menggambarkan adalah Kristus itu sendiri. Jadi lambang, bahasanya agama. Yang ketiga, Kristus berbicara tentang keadilan. Ini bahasa hukum. Manusia salah, harus manusia yang dihukum. Makanya Kristus hadir sebagai manusia untuk dihukum. Sehingga adil, yang salah dihukum. Ketiganya berbicara tentang cuma-cuma, gratis, tapi nggak gratisan. Betapa mudahnya kita bisa menanggapi kasih karunia Tuhan karena kita tidak sadar betapa jatuhnya kita seharusnya. Betapa yang kita nikmati sekarang seharusnya gini, aku gak layak. Waduh, Felix selalu ingat kalau gak layak, gak layak. Karena secakep-cakepnya gua bikin sesuatu, sekeren-kerennya, pasti ada ruang salahnya Kak Felix yang ngerjain, ada dosa yang dilakukan. Tapi Tuhan gak pernah memperhitungkannya. Tuhan gak pernah bikin malu Kak Felix di atas. Walaupun ada kegagalan demi kegagalan aku juga. Ya mungkin cuma kanan kiriku yang tahu. Gak semua orang tahu. Cuma orang-orang tertentu yang tahu gagalnya Kak Felix. Tapi Tuhan gak pernah bikin malu aku. Tuhan gak pernah singkapin banyak hal biar dibikin malu orang. Karena dijagain banget. Dia jagain banget. Karena dalam penebusannya, dalam jalan pendamaian, jalan keadilannya, itu yang ditunjukkan sama hidupku. Yang menggambarkan bahwa Kak Felixnya sebagus-bagusnya, gue tetap orang yang gak layak. Sudah seharusnya demikian kalau aku harusnya di maut. Roma 6 ayat 23 tertulis, sebab upah dosa ialah maut. Tadi kan tertulis bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Berarti semua manusia harusnya menikmati maut. Ada di dalam maut. Harusnya. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus. Mestinya di dalam maut, akhirnya menikmatinya di dalam Kristus. Sehingga berbicara tentang keselamatan, berbicara cuma memang di dalam Kristus yang mampu menyelamatkan. Karena dalam ketiga titik ini, dia hadir. Gue tebus lo, jadi lo milik gue. Gue damain lo, jadi lo bisa manggil Tuhan Bapa. Ngomongin adil, semua orang akan bilang, manusia yang harus dihukum. Aku sebagai manusia dihukum. Sehingga adil semuanya. Gak ada yang dilanggar hukumnya sama Tuhan. Gak ada yang dilanggar hukumnya sama dia. Karena dia jalan sendiri masuk di dalam dunia ini sebagai manusia. Tuhan mengosongkan dirinya. Kosong. Meletakkan ketuhanannya. Mengosongkan dirinya untuk jadi manusia, jadi hamba. Buat apa? Ini buat keadilan ini. Sehingga manusia yang dihukum, aku sebagai manusia dihukum. Seringkali kita menganggap remeh kasih karunia Tuhan dengan hidup sembarangan. Karena taunya ini gratisan. Tidak semurah itu. Tidak semurah itu. Adanya ketika kita hidup di dalam Kristus, kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada pertukaran. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini tukeran. Yang lama lewat, ditukar sama yang baru. Ada penukaran di sana. Ada penukaran di sana. Ditukar sama apa? Di ayat 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ditukar sama gini. Bahwa out life, new life. Ada pergantian. New life-nya sekarang ya Yesus. Ada pergantiannya. Kita nganggep remehnya karena ya cuma-cuma. Iya, karena nganggep hal ngomongin cuma-cuma tuh ya cuma-cuma. Udah terserah, hilang gak tahu kapan. Ada di mana, ditaruh di mana, gak tahu di mana. Kak Felix mau ngingetin sama teman-teman semua, sama adik-adiknya Kak Felix. Yang Tuhan kerjain gratis tapi bukan gratisan. Yang Tuhan kerjain gratis tapi bukan gratisan. Pengorbanannya itu menukarkan dirinya sama dirimu. Sehingga harusnya hari ini yang kita hidupi adalah dirinya. Ngerti maksudnya?
Tentang Kristuslah yang ada di dalam kita yang kita hidupin. Jadi kehidupan Yesuslah harusnya yang kita hidupin. Bukan aku lagi. Bukan aku lagi. Jadi siapa yang di dalam Kristus ciptaan baru. Kenapa ciptaan baru? Karena ciptaan di dalam Kristus. Kristus yang menjadikan baru. Karena aku jadi Kristus yang di dalamnya. Bahasa simpelnya gini. Yang teman-teman hari ini hidupin, itu hidupnya Kristus yang dipinjemin. Sekali lagi. Yang teman-teman hidupin sekarang, hidupnya Kristus yang lagi dipinjemin. Makanya, pernah kepikiran gini gak? Kok aku bisa kuat ya? Pernah gak? Kok aku bisa sampai hari ini ya? Kok aku bisa ya ngidupin adik-adikku ya? Kok aku bisa ya Tuhan bukain gini-gini ya? Pernah mikir gitu gak? Karena hidup Kristus yang di dalamnya yang gantiin. Kalau pakai hidupmu gak bisa. Kak, gue mau lepas dari dosa ini gimana? Kalau kamu pakai hidupmu aja, gak bisa. Tapi kamu pakai hidup Kristus yang lagi dipinjemin sama dirimu, bisa. Karena Kristus yang hidup di dalammu. Jadi hidupku punyanya Tuhan. Aku ini penata layan, hamba Tuhan. Ngomongin hamba, hidup sesuai sama tuannya. Bukan gratisan. Dalam artian bukan artinya, Kak, aku diperbudak dong sama Tuhan. Kalau Paulus bilang diperbudak dalam Kristus, dalam artian mengerjakan apa yang dia mau dalam hidupmu. Dan itu sebenarnya mesti goal kita di dalam Tuhan. Kafrik tutup ayat ini. Ya kasih karunia cuma-cuma, gratis, tapi bukan gratisan. Jadi jangan sembarangan. Kasih karunia Tuhan cuma-cuma, gratis, tapi bukan gratisan. Jadi jangan sembarangan. Seperti yang digambar yang di awal tadi. Mungkin kamu ngerasain udah seharusnya dan lain-lain, dosa dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Tapi kamu ingat, maut yang harusnya kamu ada di sana, Kristus yang gantiin. Hukuman dosa yang harusnya kamu jalanin, Kristus yang gantiin. Neraka yang harusnya kamu ada di sana, Kristus yang mengalahkannya untuk kamu. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Berganti, hidup untuk dosa, Kristus mati buat dosa saya, sehingga saya hidup untuk kebenaran. Makanya terakhir dibilang, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu mampu. Oleh bilur-bilurnya kamu bisa menghadapi segala sesuatu di hidupmu. Kenapa? Karena kebenaran itu yang jadi penguatnya. Kristus itu yang ada di hidupmu. Jadi perbuatan baik buat apa, Kak? Nggak menyelamatkan. Kalau perbuatan baikmu masih bisa menyelamatkan, buat apa Kristus mati? Justru karena perbuatan baikmu tidak ada artinya untuk menyelamatkan dirimu, makanya Kristus mati buat kamu. Gak perlu Yesus hadir di dunia ini kalau kamu bisa diselamatkan dengan perbuatan baikmu. Karena tidak cukup berbuat baik, makanya Kristus hadir untuk menyelamatkanmu. Perbuatan baik bukan syarat untuk menyelamatkanmu, tapi responmu untuk tahu ini bukan gratisan. Ini bukan gratisan, makanya hidupku ada dalam perbuatan baik. Hidupku ada dalam melayani Tuhan. Hidupku ada dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Karena tahu kematian Tuhan bukan gratisan. Cuma-cuma buat hidupku tapi bukan gratisan. Dan aku tidak akan menyikapinya dengan sembarangan. Dimulai dari kasih karunia. Mengerjakan kebaikan. Sehingga hidupmu menyenangkan hatinya Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini, sore malam hari ini. Firman yang dibagikan. Berdoa biar termaterai dalam setiap teman-teman, adik-adik Kak Felix yang di Impact Youth yang ada Tuhan. Terlalu sering kami mendengarkan kata kasih karunia. Terlalu sering kami mendengar tentang itu. Sampai akhirnya kami menganggapnya sebuah hal yang biasa saja. Ampuni kami jika hari ini kami menganggap bahwa kami pantas mendapatkannya.
Ampuni kami jika sampai hari ini kami ngerasa kami memang layak mendapatkannya karena kerja keras kami. Bahkan segala sesuatunya. Ternyata ada pengorbanan orang lain yang membuat kami ada sampai hari ini. Sehingga seperti yang Paulus bilang, gak ada sedikit pun kami bisa bermegah. Gak ada. Berdasarkan perbuatan kami, tidak ada. Melainkan berdasarkan iman kami sama Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami masih menyia-nyiakan kebaikan Tuhan yang cuma-cuma Tuhan kasih bagi kami. Ampuni kami jika kami menganggap itu hal yang gratisan, yang biasa aja. Tapi biar hari ini Tuhan termaterai dalam hati setiap kami. Kasih karunia Tuhan, gratis tapi bukan gratisan. Yang membuat kami menjaganya hidup dalam kebenaran, bukan sembarangan. Tuhan, aku berdoa, hidup yang Tuhan Yesus pinjemin sama hidup kami, yang Tuhan kenakan dalam hidup kami, aku berdoa gak ada satupun yang keluar dari tempat ini tanpa penuh kesadaran akan itu. Semua sadar bahwa hidup yang mereka jalani sekarang tentang Kristus, untuk Kristus. Berdoa Tuhan yang mampukan mereka. Banyak godaan, banyak hal yang mampu menjauhkan. Tapi kami berdoa dan kami menetapkannya hari ini Tuhan. Gak ada satupun yang mampu menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Apapun tidak. Sehingga kami hidup dalam kebenaran untuk Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, materaikan itu terus dalam kehidupan masing-masing kami. Dan Roh Kudus berbicara bisa lebih tajam lagi, berbicara lebih hebat lagi daripada hamba. Karena ini jadi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Pastinya teman-teman diberkati, terus ikuti Impact Youth yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat secara online di YouTube channelnya Impact Community Indonesia. Dan kami mengundang teman-teman yang ada di Jakarta, khususnya Kelapa Gading, Rawamangun, dan sekitarnya. Ayo ibadah onsite bersama dengan kami Impact Youth onsite setiap hari Minggu jam 5 sore. Setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat, di mana? Di Gereja ICI, Gereja Impact Community Indonesia, di Mall of Indonesia lantai P3. Jadi kami tunggu kehadiran teman-teman semua setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan kami juga mengajak teman-teman semua bergabung bersama dengan kami, bertumbuh secara rohani dalam komunitas sel yang ada yang kami beri nama Impact Family. Teman-teman bisa mendaftarkan diri Anda, tinggal scan QR Code yang ada, nanti akan diarahkan ke grup WhatsApp. Terus kalian bisa Zoom bareng-bareng online di sana. Ada komunitas sel Komsel Impact Family 2 minggu sekali sesuai segmennya teman-teman. Yang pelajar sama pelajar, mahasiswa sama mahasiswa, yang udah kerja sama udah kerja. Pastikan teman-teman punya keluarga yang saling support satu dengan lainnya. Untuk teman-teman juga yang di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, kalian ada juga Komsel onsite yang ada. Jadi jangan lupa untuk hubungi di call center yang ada, juga call center Impact Youth yang ada. Ada Komsel setiap Sabtunya, teman-teman bisa bersama dengan kami juga untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Impact Youth juga ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus untuk teman-teman yang tahun ini punya persekutuan doa, punya teman-teman segrup yang ada yang mau kami layani bersama-sama baik di kampus, sekolah, apapun itu, kami siap melayani teman-teman semua. Kami siap untuk sama-sama dimuridkan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jangan sungkan-sungkan. Hubungi call center yang ada, nanti kami siap melayani teman-teman semua. Dan terakhir, bagi teman-teman yang mau mendukung pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, seperti yang kalian tahu, dalam segala yang dikerjakan, jangan lupa beli kaos keren ini. Banyak banget kaosnya, banyak merchandise pilihan yang kalian bisa pilih untuk kalian mensupport setiap pergerakan pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore.
Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Libur Lebaran, waktu yang sangat pas untuk pergi berlibur bersama keluarga. Mari liburan sambil berziarah ke Turki 7 gereja Wahyu dan Yunani. Dalam perjalanan ini kita akan mengunjungi Pulau Patmos, Kapadokia, Athena, Korintus, dan Santorini. Tentunya tidak ketinggalan kita juga akan melihat Tulip Festival yang sangat indah di Istanbul. Perjalanan ini akan diadakan tanggal 2 hingga 18 April 2024 dan didampingi oleh Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Tempat sangat terbatas. Ayo daftar segera selama tempat masih tersedia. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar atau bisa mengunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.